Bismillahirrahmanirrahim. Fama dzannukum birabbil alamin. Fama mongko te apa dzannukum te persangkaan sira kabeh birabbil alamin kelan pengirane sak alam kabeh. Iz abadtum nalikane nyembah sira kabeh ghairahu ing liyane Allah. Apa mbok sangka anau sak temne Allah iku yatruku bakal ninggal sapa Allah kuming sira kabeh bila ikobin lan tanpa siksa. Ketika kamu menyembah selain Allah, kamu kira kamu nanti tidak dapat siksa. Lah. Ora kok ngono, mestine tetep untuk siksa. Wa kanulan ana sapa kaum Ibrahim najamin iku tukang ramal kabeh. Mboten tukang perbintangan sing ahli astronomi, mboten tukang ramal. Fa kharaju. Mongko metu sapa kaum Ibrahim ila idin maring lebaran agum kedhe kaum. Wa tarakulan ninggal sapa kaum tu amahum pangane kaum inda asnami ana ing berhala-berhalane kaum. Za'amu padha nyangka sapa kaum atabaruka ing untuk berkah alaihi ing atase ikhlas to'am sing wis diejekno berhala. Fa idza raja'u mongko nalikane bali sapa wong akeh, rakalu mongko mangan sapa ngakeh ing to'am. Terus niki sing dadekno kowe amen dikritik kafir. Dadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? Berhala ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan, engko dijejelo napa? Dijejer apa? Berhala. Nak tradisi pesantren itu dijejero kiyaine diwacana kalimat tauhid malah. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berhala yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai, ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid warani kafir jelas keliru. Kowe nek ora cocok muni ae kurang penggawean, ape mangan kok ribete ngono. Malah kula nate ditangleti kalian tiang lucu tenan. Kan ada acara tertentu kan bar kan maulaya sholli wasal itu kan itu dungane mangan Bapak mergo sampeyan mergo akhir acara bar iku maulaya shol wasalam terus iku apa mangane metu jadi terus dianggap dungane napa iya sak uni-unimu yo ngono ribet ya usah wong ra serasa debat ribet jadi sing kafir ben kafir sing Islam ben apa Islam sing kritik ben kritik ben seru donya itu ben seru. Gak ngono ra kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben apa nggih teng donya ben padha sretene. Dicara ilmu tasawuf iku kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi ora niat gedeng tapi ben uripku gak nyaman mbek makhluk. Engko nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk. Kemudian balik ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah Ta'ala. Mereka ridhon nas khoyatun latudrok. Kepengen disenengi angger wong. Itu satu cita-cita yang tidak akan kesampaian. Karena tadi mertamu gak ada mangan-mangan. Kesane iku koyo ora tamu. Amen mangan terus koyo tamune kelaparan. Teko-teko tawani mangan bangune wong kelaparan tapi. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa? Sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birra'yi apa ingin mengikuti pendapat sendiri. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku. Kowe nek ora seneng ya wis muni wae ora seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berhala. Eling-eling apa? Jelas ya wa taraku tu'amahum inda asnam. Asnam itu maknane apa? Berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak. Orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu. Maka kemungkinan kafir itu enggak ada.
Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean, ya nyatane ya iya, mesti ribet. Tapi sing anggap iku ibadah nggih monggo, wong iku wiridan. Sing gak cocok nggih monggo, wong niki bebas mawon. Sampeyan nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, bener pundi Gusti? Kula mbek niku. Kowe bener elekmu luwe akeh. Jadi serana pengaruh no. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa. Sampai ketemu pangeran ra bakal lali. Saya itu dulu itu heran. Heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alamah atau wali. Ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata. Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal. Dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh loh tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jinakno Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoke rata-rata artis-artis jenis apa? Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non-Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jenenge Yosua. Mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono itu. Wah matekno wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe nang masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak donga yo krungu wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud parah meneh sak kemule iku tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye? Nabi Daud sing
Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak itu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Yang Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11, itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu, Ismail itu lahirnya di Palestina, di Syam, dibawa ke Mekah. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita-kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama, yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka ana Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniyah. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ngene loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen nerangno kowe iku. Mesti diarani Islam. Lah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Mulane kono jenenge Masjid Umar, mergo sing naklukno awal sedurunge Salahuddin Al-Ayyubi sinten? Tapi gak suwe kalah neh wong Islam. Lagi menang neh Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh, terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga napa? Agama. Ya wis. Lah kita wis ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Wis akeh pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte.
Wis ra roh Gus ra tau mikir, ya wis ora roh penak. Dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi